Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mutmain, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta, Unit Kerja SD Negeri 2 Tanjung Sari, Kecamatan Pondok Salam, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demonstrasi ini mendeskripsikan desain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara memiliki proyeksi dan refleksi kritis terkait dengan pendidikan. Salah satunya adalah tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan karakter sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti atau karakter itu akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Dalam bahasa Ki Hajar Dewantara terkait dengan ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap itu dikenal dengan istilah kodrat. Pendidikan didefinisikan atau digambarkan atau dideskripsikan sebagai sebuah proses tuntunan. Sebuah proses tuntunan dari orang dewasa terhadap anak. Meskipun pendidikan itu hanya sebagai sebuah tuntunan di dalam tumbuh kembangnya anak, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan kodrat keadaan setiap anak, di mana setiap unsur kehidupan ini memiliki ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap, di mana ketika seseorang mampu mengharmonisasikan antara ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap yang ada pada dirinya, diharmonisasikan dengan yang ada pada alam dan keadaan atau ruang waktu, pada keadaan itulah seseorang bisa memiliki kehidupan yang sesuai dengan ajas hukum kebatinannya. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala sesuatu kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya itu, bukan untuk memperbaiki dasar hidupnya anak itu. Terkait tentang kebudayaan, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yaitu alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat. Dan yang harus dipahami menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya harus bersifat pemeliharaan tumbuhnya benih-benih budaya. Sebagai seorang pendidik, saya merasa sangat tertantang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Tertantang untuk membangun strategi-strategi bagaimana untuk mengkontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, khususnya di lingkungan satuan pendidikan saya, yaitu UPTD SD Negeri 2 Tanjung Sari,
Kecamatan Pondok Salam. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi saya untuk mengkontekstualisasikan pemikiran beliau terhadap proses pengkonstruksian peserta didik melalui proses pendidikan dan pembelajaran adalah bahwa kesadaran terkait dengan ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap terkait dengan kodrat diri, kodrat zaman, dan kodrat alam harus benar-benar dibukakan terhadap peserta didik. Sehingga dengan kekuatan kodrat yang dimilikinya pada setiap murid atau setiap anak-anak itu akan membangun kehidupan tumbuh kembangnya peserta didik, karena pada dasarnya setiap kodrat itu memiliki kekuatan dan kekuasaan. Sehingga pada akhirnya proses pendidikan dan pengajaran lahir sebagai sebuah proses pemeliharaan tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Strategi yang saya lakukan adalah bagaimana kesadaran terhadap kodrat zaman dan alam yang senantiasa terkoneksi dengan kodrat diri harus terbangun secara alami dan merdeka dalam setiap alam batin murid. Setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya itu harus mampu membangun kesadaran yang murni terhadap keadaan zaman dan alam. Strategi lain adalah bagaimana satuan pendidikan harus mampu membangun kekuatan peran diri dalam bentuk pengelolaan tanggung jawab terhadap diri sendiri pada setiap peserta didik. Salah satunya dengan menerapkan absen kejujuran, yang merupakan pemberian salah satu ruang kepada murid untuk menumbuhkan kesadaran dalam membangun kekuatan peran diri dalam bentuk pengelolaan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dalam membangun kesadaran terkait dengan kodrat diri, kesadaran akan kebaikan menjadi ruhnya kehidupan, merupakan ruhnya tersendiri yang harus menjadi energi pembangun kehidupan pada setiap anak. Kesadaran akan kebaikan kodrat diri yang telah tertanam, salah satunya adalah kepedulian atau nilai kepedulian dan nilai kejujuran yang harus dibangun dalam setiap jiwa murid. Strategi yang bisa dilaksanakan adalah dengan membuat sebuah kebijakan atau gerakan kotak kejujuran, di mana kotak kejujuran ini bisa menjadi sebuah ruang untuk membangun nilai kepedulian dan kejujuran pada setiap jiwa anak. Nilai kepedulian dan kejujuran dibangun ketika anak misalkan menemukan sebuah benda atau barang di sekolah, dan dia atas nilai kepedulian dan kejujurannya, dia akan menyimpan pada kotak kejujuran dan menuliskan barang yang ditemukannya. Sehingga kepedulian dan kejujuran itu akan membangun harmonisasi kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Terkait dengan kodrat alam, yang harus dilakukan, strategi yang harus dilakukan adalah bagaimana membuka satuan pendidikan melalui kebijakannya dapat membuka ruang-ruang kesadaran terhadap setiap anak bahwa terdapat koneksi kuat antara manusia dengan lingkungan. Kodrat alam menunjukkan bahwa sangat penting bagi setiap murid untuk mengetahui dan mengalami bahwa sejatinya dirinya dan alam adalah bersinergi dan saling melengkapi. Sang Pencipta telah menjodohkan kehidupan manusia dengan alam melalui takaran-takaran tertentu, sehingga
kebaikan dapat teramu dan terasa oleh keduanya. Implementasi dari strategi ini bisa dengan cara misalkan peserta didik atau murid mampu mengelola alam, mengelola tanam-tanaman, mengelola tumbuhan, mengelola tanah dengan memanfaatkan unsur-unsur alam sebagai nutrisi untuk pengelolaan dan perawatan terhadap alam itu sendiri. Misalkan dengan pembuatan pupuk yang bersumber dari tanaman dan alam, peserta didik mampu membuka ruang hatinya bahwa di sanalah keharmonisan sejatinya terbentuk antara manusia dan alam. Terkait dengan kebijakan berkearifan lokal, budaya lokal yang telah terbangun dalam kehidupan masyarakat itu tersusun dari beberapa komponen ajaran dan keyakinan. Salah satunya adalah nilai-nilai perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang terpadu dalam kitab-kitab yang disusun oleh ulama. Di sini setiap murid harus mampu mengeksplorasi logika interaksi melalui kajian-kajian terbimbing. Dalam implementasinya, strategi yang bisa dilaksanakan adalah melalui kajian-kajian terbimbing yang dilakukan bersama antara murid-murid dengan guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi mumpuni dalam hal kajian-kajian terkait dengan kitab-kitab yang di dalamnya merupakan ramuan antara Al-Quran dan Sunnah. Kekuatan dari ketiga kodrat itu yang meliputi kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman harus berpadu pada dalam jiwa anak sehingga ketiga kebaikan kodrat itu menjadi energi yang menggerakkan dan membangun setiap detail kehidupan anak. Kodrat diri dibangun melalui penguatan energi batiniah murid, dan itu hanya akan terbentuk ketika jiwanya yang dihubungkan dengan sang penciptanya secara langsung. Misalkan melalui kegiatan-kegiatan sholat berjamaah, diantaranya sholat wajib berjamaah, sholat duha berjamaah, dan kajian-kajian lainnya. Dan juga kesadaran murid terkait dengan kodrat zaman bisa dilakukan dengan strategi bagaimana kesadaran murid terhadap dinamika kodrat zaman harus dibangun melalui kegiatan-kegiatan antar personal dan antar sendi kehidupan. Pemikiran murid harus terisi dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam upaya mengimbangi perkembangan zaman. Kalau dalam satuan pendidikan, itu saya akan melaksanakan terkait dengan keterampilan kewirausahaan pada anak, sehingga dengan jiwa-jiwa yang dikuatkan dengan jiwa-jiwa wirausaha, anak akan terbangun mental yang kuat untuk menghadapi kodrat zaman yang terus bergeliat. Demikian strategi kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan, di mana semuanya bermuara kepada sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya harus bersifat pemeliharaan tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.